Ya, tanggal 7 Juni itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Ya, kalau berdasarkan kalender yang ada. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hadis yang bisa kita temukan. Di hadis itu kita diminta untuk melakukan amalan di 10 pertama Zulhijjah itu. Ya. Sifatnya sunnah. Baik, selengkapnya saya bacakan hadisnya. Hadisnya agak panjang. Bismillah, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamil amalis sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashri." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yakhruj min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Ini yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, tidak ada hari-hari yang lebih, tidak ada hari-hari untuk melakukan amal soleh di dalam hari-hari itu atau pada hari-hari itu yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Walaupun itu jihad di jalan Allah ya Rasul? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Iya. Jadi nilai 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad, kata Nabi. Kemudian beliau mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Ya, kecuali orang yang berjihad kemudian dia mati syahid, dia enggak balik lagi ke rumah. Ya, dia bawa harta, dia bawa jiwa. Ketika berjihad itu dia keluarkan harta, jiwanya, kemudian dia meninggal. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu wala ahabbun ilallah al-amal fihinna min hadhil ayyam." Sama redaksinya. Tidak ada hari-hari, cuma kalau di sini Nabi mengatakan a'zamun, lebih utama, lebih agung, gitu. Ya, di sisi Allah untuk beramal kecuali 10 hari ini. Nah, bagaimana kemudian apa yang kita lakukan di 10 hari itu di bulan awal Zulhijjah itu, 10 pertama Zulhijjah? Nabi melanjutkan hadisnya, kata beliau, fa'aksiru fihat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu, amalan yang salah satunya kita dianjurkan untuk melakukannya adalah fa'aksiru, perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Ya, tahlil, takbir, tahmid. 3 itu bisa kita baca dalam satu kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu 4 malam. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Jadi perbanyak. Ya, singkat
mudah bacaannya, ya, dan lebih utama berdasarkan hadis ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi dari dua hadis itu bisa kita simpulkan bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu luar biasa keutamaannya. Sehingga ada yang mengatakan kalau Ramadan itu malam harinya yang utamanya itu karena ada Lailatul Qadar, tapi kalau Zulhijjah siang harinya. Kenapa? Ada Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu. Baik. Amalan apa yang kita lakukan, yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah itu? Yang pertama adalah haji dan umroh. Ini ibadah yang dilakukan di tanah suci, di Mekah dan Madinah. Jadi mereka haji dan umroh di tanggal 10 itu. 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya nanti bisa setelah tanggal itu. Tapi kalau Arafah nggak bisa. Ya, Arafah harus tanggal 9. Dari mulai zuhur tanggal 9 itu sampai dengan maghrib itu waktu wukuf. Ya. Nah, jamaah berangkat ke Arafah itu tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Kalau menurut sunnahnya begitu. Rasulullah berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Beliau ke Mina dulu, nggak langsung ke Arafah. Ya, makanya nanti ada jamaah haji yang namanya tarwiyah. Mereka berangkat tanggal 8, habis subuh jalan kaki ke Mina itu. Jalan kaki. Ya. Tapi kalau jamaah yang lain nggak ke Mina. Mereka dari hotel di Mekah langsung ke Arafah pakai mobil. Nggak jalan kaki. Kenapa? Jauh, lumayan. Bahkan terakhir kalau yang mau tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Mina jalan kaki terus nanti ke Arafah, itu harus didata. Harus didata, dan pemerintah tidak memfasilitasi itu. Ya, ada biaya tambahan. Ya. Nah, pertanyaan sekarang mana yang utama? Silahkan, dua-duanya ada dasarnya. Kalau Nabi tanggal 8 dari Mekah ke Mina dulu, kenapa? Karena dia mempersiapkan tenda. Karena nanti dari Arafah balik ke Mina, 3 hari di Mina. Jadi harus ada tenda. Kalau sekarang tenda sudah disiapkan. Malah terakhir kemarin saya ke sana itu, kesan saya jadi kurang nikmat aja, nggak seperti tahun 2017. Kalau sekarang Pak, di tenda itu di Arafah di Mina itu ada kasurnya, kasur kayak matras gitu untuk 1 orang. Ada apa? Spraynya, ada bantalnya. Ya, makanya biayanya agak naik. Sekarang 57 ya, 57 juta. Baik. Ya. Nah, bagi kita yang berada di tanah air yang belum diberi kesempatan berhaji
atau berumroh, haji dan umroh, atau yang sudah berhaji dan umroh, apa yang bisa kita lakukan? Ada hadis, Bapak Ibu, ada sholat yang 2 rakaat bilangannya, yang jika kita lakukan sholat itu, kata Nabi, kanat ka'ajri, baginya lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Tamah. Jadi sholat 2 rakaat yang kalian lakukan itu namanya sholat syuruk. Maka bagi mereka yang melakukan sholat syuruk itu, kata Nabi, baginya pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Nah, sholat syuruk itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian dia diam berada di masjid sampai matahari terbit. Hadisnya saya baca, ya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Riwayat Tirmizi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berdiam, berzikir kepada Allah. Jadi diamnya itu dalam rangka berzikir kepada Allah, seperti yang kita lakukan ini. Ini bentuk zikir. Ya, yang kita lakukan ini dalam rangka zikir, mengingat Allah, atau zikir dengan membaca Al-Quran, tadarus, atau zikir dengan membaca kalimat thayyibah sampai dengan terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari dia jeda dikit, jangan langsung gitu. Karena ada waktu terbit, ada waktu syuruk kan. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kata Nabi. Rakaat pertama setelah kita baca Fatihah, baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Kanat lahu, bagi orang itu, ya, ka'ajri hajjatin, pahala ganjarannya seperti orang berhaji dan umrah. Dan Pak, wow di situ, bukan au, gitu. Tambah, ya. Bapak Ibu, hadis ini sebagai jawaban, sebagai respon terhadap orang-orang yang Allah tahu, ya, karakter orang-orang beriman itu, karakter sahabat Nabi, ada ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ibadah, tapi mereka ada kendala sehingga tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu, gitu. Maka kemudian Nabi menjawab, misalnya para wanita di masa itu, di masa Rasul itu iri dengan kaum laki-laki. Apa kata mereka? Ya Rasul, enak ya jadi laki-laki,
Kenapa? Mereka bisa berjihad, berperang, lalu mereka meninggal syahid, masuk surga tanpa hisab. Kami bagaimana? Para wanita ini, apa kata Nabi? Kalian pun bisa berjihad, tapi jihad kalian bukan dengan senjata, tapi jihad kalian, Nabi mengatakan, jihadukunna fi buyutikun. Jihad kalian para ibu, para istri di rumah tangga kalian. Itu jihad. Bangun tidur, nyiapin kopi, susu, teh, sarapan buat suami, itu jihad. Nilainya luar biasa, Bu. Ya, mempersiapkan pakaian buat suami berangkat kerja, dia gosok, kemudian dia siapkan, ya, atasannya apa, bawahnya apa, kaos kakinya apa, sepatunya yang mana, dasinya yang mana, itu nilainya luar biasa. Kemudian ketika suami berangkat kantor, dia di rumah, dia sholat duha, misalnya, ya, dia urus rumah, dia nyapu, dia ngepel, dia masak. Bahkan kalau ada genteng bocor dia betulin. Ada ibu-ibu yang suka betulin genteng bocor? Bangetan ya? Enggak lah ya. Iya, ya, dia urus anak-anaknya, apalagi anaknya masih kecil, dia antar ke sekolah, dia tunggui anaknya di sekolah itu jihad. Ya, baik. Termasuk bagi orang yang tadi ada kendala, tidak bisa atau belum diberi kesempatan berhaji, karena sekarang haji masa tunggunya lama, kasih hampir 20 tahun, Pak. Makanya ada ya dari bank, karena kalau untuk mengumpulkan setoran haji pertama itu lama, dia nabung gitu kan, sampai terkumpul 25 juta, kemudian dia daftar, nunggu lagi. Maka ada namanya dana talangan, tapi terakhir kebijakannya tidak boleh, harus pihak ketiga. Kalau bahkan pihak pertama gitu. Oke, setelah daftar nunggu. Kota Bekasi 20 tahun, Pak. Jadi kalau daftar sekarang 2024, berarti 2064 baru berangkat. Kalau usia sekarang 50, nunggu 20 tahun, usia 70 baru berangkat. Itu Kota Bekasi. Malaysia lebih lama, Pak. Malaysia lebih lama. Walaupun kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Baik. Ya, jadi bagi kita yang belum diberi kesempatan untuk berhaji di bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ini, ada solusi dari Nabi, sholat syuruk. Nggak lama, cuma tadi ya, ketentuannya baru disebut sholat syuruk itu, dia sholat berjamaah di masjid. Lalu dia nggak keluar dari masjid sampai dengan waktu syuruk. Itu namanya waktu sholat syuruk. Habis sholat di masjid kemudian pulang. Ya, ngapain pulang? Macam-macam deh. Nyuci mobil gitu ya, misalnya. Terus waktu syuruk dia balik ke masjid, nggak disebut syuruk. Karena tadi hadisnya begitu. Dia berdiam, berzikir di masjid. Baik, itu yang pertama. Nah, jadi yang bisa kita lakukan amalannya salah satunya sholat syuruk. Apakah terus-menerus dilakukan sholat syuruk? Boleh, boleh juga tidak. Ya, misalnya bapak jam 5:30 sudah harus berangkat. Ya udah, Senin sampai Jumat misalnya, nggak usah, karena
ada kegiatan kantor. Tapi kalau libur Sabtu Ahad seperti ini gitu, silakan. Oke, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di bulan 1 sampai 10 Zulhijjah ini? Berdasarkan hadis tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan fa'aksiru fihat tahlil wa takbir wa tahmid. Berbanyaklah zikir ya dengan membaca tadi tahlil, takbir, tahmid yang dirangkum dalam satu kata tadi, satu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, perbanyak. Oke. Yang ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah. Kapan puasa Arafah itu? Ya, kapan puasa Arafah? Kalau kalender ya, kita tunggu. Kalau mau ikuti versi pemerintah, tunggu. Nanti pemerintah akan merilis 9 Zulhijjah itu, puasa Arafah itu. Ya, tapi kalau berdasarkan hisab, lagi-lagi ya, yang sudah dikeluarkan rame di grup itu kan, ya, 11 Juni itu Arafah. Tanggal 17 Juninya 10 Zulhijjah Idul Kurban. Jadi Arafahnya hari Ahad, 10 Zulhijjahnya hari Senin. Ya. Nah, kalau saya biasanya nunggu informasi dari teman yang berangkat haji. Kapan Arafah? Karena biasanya ketika ada pengumuman resmi dari sana gitu ya. Jadi kita bisa ngitung, oh besok tanggal 1 Zulhijjah udah kita bisa itu mundur gitu. Oke. Satu hari Bapak Ibu puasa Arafah itu hadisnya sangat sahih. Apa kata Nabi? Puasa satu hari di Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah itu menghapus kesalahan dosa, kata Nabi, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa. Kalau puasa Asyura 10 Muharram cuma sekali saja, satu saja yang lalu, setahun yang lalu. Tapi puasa Arafah 2 yang lalu dan yang akan datang. Artinya apa Pak? Keutamaannya luar biasa. Puasa Arafah itu. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa Arafah, yang melaksanakan puasa Arafah satu hari. Ya, apalagi yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Yang berikutnya adalah kita urut ya. Urut. Fasolli li rabbika. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Ya. Hukumnya sunnah, ya. Ya. Nah, sholat Idul Adha harus berjamaah, nggak bisa sendirian. Bapak pernah lihat ada orang sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha datang telat, imam sudah 1 rakaat, dia baru datang, kemudian imam dan jamaah lain salam, terus dia berdiri karena masbuk? Pernah kejadian, pernah lihat? Nggak pernah ya? Kenapa? Malu, Pak. Malu. Iya. Kenapa? Karena biasanya sholatnya kan sebelum sholat kan diberi apa tuh oleh
MC oleh panitia. Bapak Ibu yang masih di jalan, dipercepat jalannya, sebentar lagi kita akan mulai sholat. Dan Bapak Ibu yang masih di rumah, dipercepat ke masjid. Ya Bapak Ibu, jangan sampai karena malam harinya kita begadang, takbir keliling gitu, ya. Lalu sampai menjelang subuh baru selesai, akhirnya subuhnya nggak sholat subuh karena tidur ngantuk, dan sholat Idul Adhanya juga lewat. Itu apa ibaratnya? Mencari jarum yang hilang, ya. Kampak yang sudah dipegang hilang juga. Jangan melakukan sesuatu yang sifatnya anjuran, mubah gitu, ya. Meninggalkan yang wajib. Sholat subuh kan wajib, termasuk Idul Adha bukan wajib tapi sunnah. Tapi jangan juga kita tinggalkan gara-gara malamnya takbir keliling. Ya, kalau takbir di masjid dia tidak harus sampai semalaman, semampunya saja. Ya, kalau cuma semalaman kita takbir juga nggak kuat, gitu, karena ada keterbatasan pada tubuh kita. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan sholat Idul Adha, ya, berkaitan dengan zikir tadi. Ya, jadi kalau sudah dipastikan besok, ya, sudah Idul Adha gitu, maka sejak maghribnya di tanggal 9, maghribnya itu ba'da maghrib disunahkan takbir, ya, disunahkan takbir. Takbirnya berjamaah. Ini kan ibadah syiar. Oke. Nah, berkaitan dengan takbir ini Bapak Saudara sekalian, Zulhijjah ini, Idul Adha ini, batas takbir itu mulai sampai selesainya pertama tadi tanggal 9 Zulhijjah maghrib. Pada maghrib tanggal, dan itu sudah masuk 10 Zulhijjah, karena tanggal dalam Islam maghrib batas masuknya. Jadi malam 10 Zulhijjah itu kita disunahkan takbir. Kemudian takbirnya sampai selesai menjelang sholat Idul Adha selesai. Sholat Idul Adha udah selesai takbir itu. Nah, kemudian disunahkan takbir ini tanggal 10, mulai tanggal 10 di setiap waktu selesai sholat fardu. Yang biasanya kalau bisa selesai sholat salam, kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Maka zuhur tanggal 10 sampai dengan asar tanggal 13 Zulhijjah nanti, hari tasyrik terakhir, zikirnya diganti dengan takbir, dipandu oleh imam. Nah, takbir ini ada variasi Pak ya. Ada variasinya. Jangan kaget gitu ya. Jangan kaget. Kalau ada yang takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali ya. Jangan kaget juga. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan kaget. Ini 2 kali. Ini dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah, saya sebut saja. Ya. Bapak sudah pernah dengar sholat di satu masjid, sholat berjamaah, qomatnya begini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pernah dengar? Belum? Itu persis.
persis. Jadi komatnya takbir cuma sekali, Allahu Akbar. Ya, kalau mau membuktikan apa yang saya sampaikan, ya sekali waktu boleh hari Ahad atau hari Sabtu Bapak jalan di dekat rumah sakit Bella. Tahu rumah sakit Bella? Ada kantor pos, ada lapangan multiguna, sampingnya ada BJB, depannya itu ada rumah sakit Bella. Bapak jalan lurus ke arah underpass pinggir kali itu, belakang rumah sakit Bella itu, sebelum masuk ke pasar baru itu ada masjid, namanya masjidnya Al-Bayyinah. Itu masjid persis. Jadi kalau kita sholat di situ, kalau kita sholat di situ begitu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kaget ya. Kalau mau di Jakarta, pusatnya persis itu di Keramat Asem namanya. Keramat Asem itu dekat Jatinegara Kuwu. Itu pusat persis di Jakarta itu. Ya, itu Keramat Asem. Ada lembaga pendidikannya. Ya, ada lembaga pendidikannya. Baik, sekedar informasi saja bahwa ada keragaman dalam masyarakat kita, ya, plural ya, jangan kaget. Baik, nah amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 pertama Juli, kurban, ya, kurban. Ya Bapak Ibu, berkurban sesuai dengan ayat tadi Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Jadi kurban, menyembelih hewan dalam bentuk kambing atau sapi untuk kita kurbankan karena Allah, itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha gitu. Karena besok Pak, ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Muharram itu ada namanya Asyura. Asal kata dari Asyra, 10. Jadi 10 Muharram itu ada hari tertentu itu kurban. Menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih apa gitu. Tapi bukan Allah. Ya, kemudian kepala sapinya dilempar ke laut. Kalau mau bukti, boleh besok tanggal 10 Muharram pas Asyura itu Bapak main-main ke Jogja, ke pantai Parangtritis. Saya kemarin ke sana kebetulan, ya, dengan acara kepala-kepala sekolah saya ke sana gitu ya. Itu ada objek wisata yang pakai mobil, namanya gubuk pasir itu ya, itu dahsyat, kayak road cake atau di Solo. Nah, tanggal 10 itu atau tanggal 1 Syuro ya, tanggal 1 Syuronya bukan tanggal 10 ya, 1 Syuro ya, 1 Syuro itu di Solo itu nggak tahu masih nggak ya, yang saya pernah tahu itu ada yang namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet ya, tahu Kiai Slamet ya, ada kerbau warnanya agak kuning, kemudian dikasih apa gitu ya, kemudian ada iring-iringan gitu ya, kemudian kerbau itu diarak keliling. Ada yang diharapkan dari kerbau itu kan, ada yang diperbutkan dari kerbau itu ya. Apa itu yang diperbutkan? Kotorannya Pak. Jadi ketika kerbau itu jalanan, orang-orang belakang ngikutin, nunggu si kerbau itu ngeluarin kotoran. Lalu kotorannya ketika dia mengeluarkan kotoran, kotorannya diperbutkan. Karena kotoran kerbau itu katanya mengandung
Ya itu nggak tahu tradisi itu masih ada tuh nggak? Jadi bilang kayak selamat ya, kayaknya sudah mulai ditinggalkan karena sudah zaman Gen Z lah. Ya masa zaman Gen Z masih. Baik. Nah, kurban yang kita lakukan Bapak Ibu boleh dalam bentuk kambing, 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Kalau dalam 1 keluarga itu mampunya 1 ekor kambing, boleh, silakan 1 ekor kambing. Ya. Kalau dalam 1 keluarga itu mampunya 1 ekor sapi, silakan 1 ekor sapi. Pak, gimana kalau orang secara ekonomi dia sebenarnya sapi, tapi yang dikurbankan kambing? Ya berarti orang itu tidak jujur. Ya, tidak jujur. Tidak jujur. Ada hitung-hitungan gitu, perhitungan. Nah, Bapak Ibu, lakukan yang terbaik untuk ibadah. Ya, jangan kayak kisahnya si Kabil dengan si Habil, gitu. Si Kabil ketika disuruh zakat, ya kan, zakat harta yang jelek. Padi yang dizakatin itu padinya yang nggak ada isi. Pisang yang dizakatkan itu pisang yang bagian bawah. Beda dengan Habil yang terbaik. Maka kemudian singkat ceritanya Habil diterima, Qabil enggak. Mulai ada ketidaksukaan dengan Habil sampai kemudian berantem kan mereka berdua ini. Habil terbunuh kan. Oke. Ya. Jadi tidak usah diperdebatkan utama mana kambing atau sapi. Gitu. Tidak usah diperdebatkan. Yang penting laksanakan. Gitu. Mau kambing, mau sapi boleh. Yang nggak boleh sapi dari Kuningan. Kambing dari Kuningan nggak boleh. Nggak bisa disembelih, keras. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan, Pak, orang tua saya sudah meninggal, boleh nggak saya anak kurban untuk orang tua saya, gitu kan? Boleh, boleh. Sebagai bukti anak itu soleh. Kalaupun dia nggak niatkan untuk orang tuanya, si anak itu berkurban, dia tidak niatkan untuk orang tuanya, dia niatkan untuk diri dan keluarganya. Orang tua yang sudah meninggal pasti dapat pahalanya. Kenapa? Pasti dapat. Surat Yasin, dasarnya surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada kata-kata wa atharahum. Ini yang menjadi dasar perbuatan baik si anak yang dilakukan oleh si anak. Perbuatan baik itu orang tua dari si anak itu, bapak ibu dari si anak itu yang sudah meninggal dapat. Ini enaknya punya anak soleh, Pak, punya anak yang soleh. Kenapa orang tua dapat? Itu disebut dengan asar. Anak bisa sukses seperti itu karena jerih payah orang tua. Anak bisa soleh seperti itu sampai dia mau berkurban, berzakat dan sebagainya, itu karena didikan orang tua. Ya, jadi nggak usah diniatkan juga buat orang tua saya sudah meninggal, enggak juga nggak apa-apa karena udah otomatis. Nah, berdasarkan surat Yasin tadi. Baik Bapak Ibu, terakhir, ketika Bapak Ibu besok berkurban, ada niat untuk berkurban, ya, mudah-mudahan kita diberi keluasan rezeki. Dasari kurban itu 3 dasar.
Ya, landasi kurban yang akan Bapak Ibu laksanakan besok tanggal 10 Zulhijjah, silakan disembelih kurbannya. Tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh, silakan. Ya. Tapi kalau tanggal 14 udah bukan kurban namanya, sedekah saja. Ya. Dasari 3 dasar. Pertama, yang kita lakukan, kurban yang kita berikan itu sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj itu, la yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa min. Yang sampai di sisi Allah dari kurban yang kita lakukan itu, yang sampai di sisi Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwa kalian. Artinya apa? Orang yang bertakwa dan benar-benar bertakwa, dia tidak ada hitung-hitungan dengan Allah. Allah suruh, dia lakukan. Suruh kurban, dia berkurban. Suruh zakat, dia berzakat. Suruh berjihad, dia berjihad. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang nggak bertakwa, Pak, orang nggak bertakwa, beli mobil bisa dia, di motor bisa dia, tapi kurban 1 ekor sapi nggak bisa. Orang yang bertakwa, perintah berhaji sekian lama, haji demikian berat. Terakhir saya dapat info di Madinah, suhunya 50-51 derajat. Panas, belum lagi nanti ketika Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, belum lagi Jumroh, Jamarat, jalan dari Maktab ke Jamarat sekian kilo. Bagi orang yang bertakwa, enteng, nikmat. Allah gak bisa, Pak. Dia sering keluar negeri, Pak, sering keluar negeri, tapi ketika haji gak bisa. Kenapa? Takwa. Ya. Yang kedua, dasari kurban besok yang kita lakukan itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Cinta kepada Allah itu harus dibuktikan, Pak. Sama seperti Bapak dulu sama Ibu waktu lagi PDKT, lagi pendekatan, Bu. Dulu suami Ibu waktu PDKT sama Ibu bilang I love you full gitu kan. Apa buktinya? Ditelepon malam-malam, Pak, jam 1 malam datang, Pak. Lagi tidur, memang udah telepon waktu itu. Iya kan? Sampai ada lagu kan, lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki, untuk dalam rangka memperjuangkan si dia kan, untuk mendapatkan cintanya. Ada bukti kan? Ada bukti. Ya. Kemudian nikah, istri hamil anak pertama. Biasanya wanita kalau lagi hamil, istri kalau lagi hamil itu suka ngidam. Itu suka ngidam. Ibu dulu waktu hamil ngidamnya apa, Bu? Biasanya apa? Minta rujak. Jam 10 malam kita lagi tidur dibangunin, pengen rujak. Jam 12 malam istri bangun, suaminya dibangunin, minta es doger. Coba jam 12 malam nyari es doger, kemana kan? Padahal, Pak, yang diminta bukan es dogernya. Ketika kita dibangunin, Pak, pengen es doger, oh iya, tunggu Bapak cari. Ya, terus balik, dapat es dogernya udah jam 12 malam. Istri lagi ngapain? Lagi ngorok, Pak.
Itu udah tidur. Marah nggak dia ketika estrogennya nggak dapat? Enggak, Pak. Itu cuma menguji aja. Bener nggak nih suami saya masih sayang sama saya? Sama, Pak. Kecintaan kita kepada Allah juga diuji. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan diminta melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ya, kenapa? Ismail itu kan anak apa ya? Anak yang ditunggu-tunggu, Pak. Anak yang dinanti-nanti. Ya. Ceritanya kan istri pertama Siti Syarah, istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Syarah, sadar bahwa Nabi Ibrahim memerlukan penerus untuk meneruskan dakwanya, sementara dirinya Siti Syarah sadar belum bisa memberikan keturunan, sementara Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Syarah juga sudah tua, maka Siti Syarah minta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Jadi yang meminta Nabi Ibrahim menikah lagi bukan Nabi Ibrahim, tapi Siti Syarah. Ya, ada nggak tuh kira-kira ya istri seperti itu ya? Minta suaminya nikah lagi? Nggak ada. Saya kira apalagi di perumahan ini. Kenapa? Kalau dia udah punya anak, ya kan? Akhirnya apa? Kata Ibrahim, ya sudah, kamu saja yang mencarikan wanita untuk dijadikan istri itu. Maka singkatnya, Siti Syarah dan Nabi Ibrahim kan punya beberapa pelayan. Maka salah satu dari pelayannya itu namanya Siti Hajar, diperisi oleh Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ketika Nabi Ismail sedang lucu-lucunya usia setahun 2 tahun gitu, bayangin Pak, udah lama nggak punya anak, pas punya anak lagi lucu-lucunya itu anak itu, Nabi Ibrahim bermimpi. Surah 37 ayat 102. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka pandur madza tara, dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata cinta Nabi Ibrahim kepada Allah tidak luntur. Tidak luntur. Tidak berkurang gitu. Setelah ada anak, cinta Nabi Ibrahim kepada Allah tidak berkurang. Sehingga ketika disuruh sembelihlah anakmu, disembelih, Pak. Dan anaknya mau. Silakan ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Oke, dasari kurban atas dasar cinta. Nah yang terakhir, 3 tadi, takwa, cinta. Yang ketiga, ikhlas, Pak. Dasari kurban yang akan kita lakukan besok atas dasar ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, jangan karena yang lain. Kalau kurban yang kita lakukan atas dasar takwa, atas dasar cinta, atas dasar ikhlas, apa yang terjadi? Dapat balasan. Balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu bisa kita lihat dari Nabi Ibrahim, dari Siti Syarah, dari Siti Hajar, dari Ismail. Apa yang Allah balas? Karena 3 tadi, Siti Syarah, kecintaannya kepada Allah, keikhlasannya, minta suaminya nikah lagi, dibalas oleh Allah, dia hamil. Lalu lahir anak bernama Ishak. Ya. Nabi Ibrahim, apa balasannya? Seperti yang sedang dilakukan, dinapaktilasi oleh jamaah haji, Pak. Ini kan semua dalam rangka ya mengingat dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah itu Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim berdoa, ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyeru
wa azim bin nasi bil haji dan seterusnya. Maka orang datang ya, dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong dan seterusnya. Singkatnya ya, lakukan kurban yang kita lakukan besok, dasari atas dasar 3 itu, insya Allah kita akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun ya. Terakhir sekali, kalau ada di antara kita yang sudah mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, sudah berkecukupan ya, tapi dia tidak kurban, apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudh fala yaqrabanna musallana. Orang yang sudah mampu untuk melakukan kurban tapi dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholatku. Apa artinya? Ya, ini ibadah sosial, Pak. Ya, ibadah individual itu ukurannya ibadah sosial. Sholat itu ibadah individual, tapi ukuran nilai sholat seseorang lihat ibadah sosialnya. Kalau dia tidak peduli terhadap sosial, ya tidak berbagi gitu, maka sholatnya belum belum berhasil. Saya kira itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu boleh, Bapak juga boleh. 1 atau 2 orang, 2.